Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, umat kepunyaan Allah di GKJ Ungaran beserta wilayahnya. Pada pagi hari ini ada penekanan informasi gereja. Yang pertama, persembahan untuk gereja dan pemanggilan pendeta dapat diberikan melalui kantor gereja atau melalui rekening yang tertera. Dan persembahan untuk donasi COVID-19 dapat diberikan kepada Saudara Duta Lumadi atau juga melalui kantor gereja. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, marilah kita mengambil hening sejenak. Memasuki Minggu Paskah kelima ini, marilah kita masuk ke hadirat-Nya, seraya kita memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumah-Nya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kebaktian Minggu Paskah yang kelima ini kita langsungkan dengan pengakuan yang demikian, bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan beserta kita sekalian, kini dan selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam lingkaran liturgi gerejawi, hari Minggu ini kita telah memasuki Minggu Paskah kelima. Tema ibadah hari Minggu ini adalah beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Dengan tujuan jemaat terus menghidupi dan memelihara imannya kepada Tuhan, diikuti dengan kesediaan mewujud nyatakan iman dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan.
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-31 berbunyi demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara sekalian, dari hukum Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini, kita diingatkan bahwa kita haruslah senantiasa berusaha untuk mengasihi Tuhan kita dan juga mengasihi sesama kita dengan segenap hati, jiwa, akal, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Akan tetapi patutlah kita mengakui bahwa dalam kehidupan ini kita sangat sulit untuk bisa sepenuhnya melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. Karena sebagai seorang manusia, tentulah kita tidak bisa lepas dari perasaan benci, perasaan iri kepada sesama kita, atau bahkan kita pernah merasakan marah, benci kepada Tuhan kita. Untuk itu, pada saat ini, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Kita merenungkan kehidupan kita untuk kita memanjatkan doa pengampunan dan pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, inilah setiap seru dan permohonan kami. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan ini masihlah terasa sulit. Kami mengakui kami belum bisa untuk kami melaksanakan hukum yang Engkau berikan, untuk melaksanakan firman yang Engkau tunjukkan kepada kami, untuk kami bisa mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami masih sering kali merasakan perasaan benci, mendendam dengan sesama kami, atau bahkan kami pernah merasa putus asa, merasa marah, merasa benci kepadamu. Ya Tuhan, untuk itu ampunilah kami, ajarilah kami untuk kami bisa melangkah dengan penuh keyakinan untuk bisa melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kiranya hukum serta perintah yang Engkau berikan kepada kami menjadi patokan untuk kami berjalan dan menjadi sumber cahaya dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami, dan berikanlah kami petunjuk dan berikanlah kami cahaya terang untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Amin. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karya-Nya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni untuk masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan
pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa sebelumnya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena atas berkat dan curahan Roh Kudus-Mu, kami senantiasa bisa untuk kembali bersekutu bersama dalam keluarga kami masing-masing, untuk kami bisa membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk hadir di tengah-tengah setiap kami, dimanapun kami berada, dan juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami bisa memahami dan juga mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajarilah kami akan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Engkau juga menggunakan hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu agar bisa menjadi tuntunan bagi setiap yang mendengar. Untuk itu Tuhan, berkaryalah dan berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil pada saat ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14, yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan daripada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian, saya kira setiap hal, apapun termasuk setiap kita dalam kehidupan ini tentu saja memiliki sebuah tujuan. Siapapun mempunyai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ketika kita bepergian, kita pasti juga mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Nah, terkadang ketika kita ingin mencapai suatu hal, kita ingin menuju ke suatu tempat, kita akan mempersiapkan diri. Apa yang diperlukan, bagaimana cara untuk sampai ke tujuan itu perlu kita persiapkan. Nah, kalau kita membayangkan bahwa kita sedang berkendara menggunakan motor ataupun mobil dan ingin pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah tuju sebelumnya, pasti yang sekarang digunakan, kita akan menggunakan yang namanya GPS, gitu kan. Nah, GPS itu sekarang menjadi sebuah alat yang canggih untuk bisa mengarahkan kita menuju ke tempat yang ingin kita capai. Kita bisa pergi kemanapun selama kita bisa menentukan kemana GPS kita menuju. Nah, ketika kita mengikuti arahan GPS itu akan mengatakan belok ke kanan, belok ke kiri. Dia memberikan urut-urutan atau tuntunan bagaimana supaya ketika kita berkendara, ketika kita sedang dalam perjalanan menuju ke tempat itu, kita bisa sampai ke tempat itu dengan baik. Nah, itu adalah sebuah contoh. Seperti yang tadi saya katakan, setiap hal, siapapun di dunia ini pasti mempunyai tujuan. Nah, berarti hal yang sama juga seharusnya berlaku dalam kehidupan beragama kita. Bahwa seharusnya dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan spiritual kita sebagai seorang Kristen, kita pun juga mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Nah, apa tujuan yang ingin kita capai? Tentu saja agama apapun yang ingin dicapai adalah menuju kebersatuan antara manusia dengan Allah. Atau kalau masyarakat Jawa itu mempunyai tembung manunggaling kawula Gusti. Nah, itu adalah sebuah tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang Kristen terutama ingin menuju ke sana. Bagaimana bahwa kita sebagai manusia biasa ini nantinya bisa bersatu bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Nah, sekarang kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan kita.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa yang bisa kita gunakan atau apa yang bisa menunjukkan jalan kepada kita untuk sampai kepada tujuan kita tadi? Atau kalau menggunakan bahasa lain, apa yang bisa kita gunakan menjadi GPS kita? Apa GPS kita untuk kita bisa sampai kepada kebersatuan antara kita manusia dengan Allah? Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan inilah yang ingin dijawab oleh penulis Injil Yohanes, khususnya di pasalnya yang ke-14 ini. Ketika dikatakan di ayatnya yang ke-6, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus pun menggunakan kata jalan. Artinya, kalau yang menjadi tujuan kita adalah kebersatuan antara manusia dengan Allah, sekarang kita sudah diberikan petunjuk bahwa untuk kita bisa sampai ke tujuan kita itu caranya adalah dengan mengikut Yesus. Nah, persoalannya, apa jalan yang dimaksud oleh Yesus ini? Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bahwa dalam perikop ini Yesus itu menunjukkan bahwa dalam kehidupannya, bahkan di setiap kata-kata yang disampaikan di ayatnya yang ke-7 dan yang ke-6 dan yang ke-7, setiap perkataan Yesus menunjukkan bahwa kehadiran Yesus di dunia ini adalah juga sebagai bentuk kebersatuan manusia dengan Allah. Nah, artinya Yesus itu menjadi contoh bagaimana ketika seseorang yang sudah mengalami kebersatuan dengan Allah itu hidup. Nah, maka dari itu, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, Yesus ingin mengatakan bahwa untuk setiap manusia itu bisa mengalami kebersatuan dengan Allah adalah dengan meneladan cara hidup yang dilakukan oleh Yesus. Nah, apa jalan yang dilalui atau apa kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus? Kehidupan yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kehidupan di mana Dia tidak sekedar mementingkan dirinya sendiri. Dia memperhatikan kepentingan orang banyak. Dia mengajarkan bagaimana untuk mengasihi orang lain. Yesus mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, dengan melakukan hal-hal seperti itu tadi, Yesus menunjukkan kepada setiap orang yang ada di sekitarnya bahwa kehadiran Yesus bukan semata-mata kehadiran seorang manusia biasa, tetapi juga membuat setiap orang yang ada di sekitar Yesus itu merasakan bahwa Tuhan juga ada di tengah-tengah mereka. Artinya, kehadiran Yesus itu juga menunjukkan kehadiran Bapa di tengah kehidupan manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu adalah sebuah tujuan yang ingin kita capai. Bahwa dalam kehidupan kita ini, kita bisa mengalami kebersatuan, kita bisa mengalami kebersamaan, kita bisa merasakan kehadiran Bapa di tengah kehidupan kita. Nah, dan sekarang dalam Injil yang sudah kita baca dan kita renungkan ini, Yesus mengatakan bahwa jalan supaya kita bisa sampai kepada tujuan itu adalah dengan kita meneladan cara hidup Yesus. Nah, lalu apa yang perlu
kita lakukan dan yang perlu kita persiapkan untuk kita bisa sampai kepada tujuan itu. Karena kita sudah tahu jalannya. Sekarang apa yang harus kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan adalah bertanya kepada diri kita. Sesuai dengan tema ibadah kita pada saat ini. Beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Apakah keberimanan kita kepada Tuhan itu sudah melibatkan sebuah karya bagi Tuhan? Apakah kita bersaksi dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kita, atau cara kita bersaksi hanyalah sebatas dengan ucapan saja? Karena kalau kita melihat dalam keseluruhan kehidupan Yesus, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar Yesus menyadari bahwa Yesus adalah seorang anak Allah adalah karena tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang artinya kita diajak, dituntut, dan juga ditantang untuk bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bersaksi akan kehadiran Tuhan kita, kehadiran Bapa dalam kehidupan manusia itu dengan sebuah karya yang nyata. Dan tentu saja karya yang nyata itu adalah dengan mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita mementingkan kepentingan orang banyak melebihi kepentingan pribadi kita. Bagaimana kita menunjukkan perasaan cinta kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita bertanya dalam kehidupan dan diri kita masing-masing. Apakah dalam kehidupan kita masing-masing ini kita semua sudah memberikan kesaksian akan kehadiran Tuhan kita, kehadiran Bapa dalam kehidupan kita hanya sekedar ucapan saja, atau kita sudah melakukan sebuah karya yang nyata untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Untuk itu, marilah kita bertanya, bagaimana kita beriman kepada Tuhan? Amin. Saat hening untuk kita sekalian. Saat hening cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini marilah kita bersatu dalam doa untuk kita memanjatkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, betapa kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah Engkau berikan kepada kami ini bisa kami gunakan untuk menjadi tuntunan dan juga pedoman dalam kehidupan kami, agar kiranya kami bisa menjadi orang-orang yang beriman dengan menyatakan karya dalam bentuk yang nyata sebagai bentuk kesaksian kami akan kehadiran Engkau dalam kehidupan kami. Untuk itu kiranya Engkau berkenan untuk menggunakan setiap kehidupan kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga ingin memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya di tengah masa sulit kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa berkenan untuk hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkenan untuk memberikan kami kekuatan. Engkau berkenan untuk memberikan kami semangat agar kami bisa menghadapi masa sulit ini bersama-sama. Dan juga kiranya Engkau bisa menumbuhkan kepedulian dalam setiap hati kami,
agar kami bisa saling menguatkan satu sama lain, kami bisa saling menolong satu sama lain, kami memberikan bantuan kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kami Tuhan. Dan kiranya kami menjadi orang-orang yang bisa berpartisipasi untuk bisa menjalankan dan juga menolong, memberikan dukungan dalam rangka menyelesaikan, membantu mengakhiri masa sulit yang kami hadapi bersama-sama ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati setiap orang yang berhadapan langsung dengan pandemi ini, agar kiranya para pekerja medis, para orang-orang yang berhadapan secara langsung, Engkau juga berikan mereka kesabaran, Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan, agar bisa menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik, dan juga bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati, menjadi orang-orang yang benar-benar mengabdikan diri untuk kebaikan orang banyak. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini sudah dinyatakan positif mengidap virus corona ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah mereka, memberikan kesembuhan, memberikan mereka penghiburan agar mereka bisa tetap semangat dan juga mengusahakan kesehatan mereka. Ya Tuhan, berkaryalah dalam kehidupan setiap kami, agar kiranya kami bisa merasakan campur tangan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKJ Ungaran ini Tuhan. Kiranya kami juga bisa menjadi persekutuan, kami bisa menjadi sebuah komunitas yang hidup tidak hanya untuk kami pribadi saja, tetapi kami juga memperhatikan setiap orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami, agar kami bisa menolong mereka yang membutuhkan. Kiranya Engkau menggunakan kami untuk kami bisa menjadi saluran berkat-Mu untuk bisa sampai kepada anak-anak-Mu yang ada di sekitar kami. Kiranya setiap usaha yang dilakukan oleh gereja-Mu ini bisa menjadikan sebuah hal yang positif, bisa menolong setiap orang yang memerlukan. Meskipun dalam keadaan sulit ini, kami juga merasakan kerinduan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kami kesabaran, Engkau memberikan kami ketabahan untuk kami bisa tetap semangat menghadapi pandemi ini dengan rasa optimis dalam setiap diri kami, agar kiranya ketika setiap orang yang saat ini bergulat langsung maupun dalam usahanya berhadapan masing-masing bisa sampai pada titik di mana pandemi ini sudah berakhir, kami bisa bersekutu bersama lagi, kami bisa merasakan kehangatan untuk berada di tengah-tengah komunitas yang kami cintai ini. Kiranya Engkau bisa senantiasa memberikan kami perasaan kedekatan, perasaan saling memiliki dalam komunitas ini, agar meskipun kami saat ini jarang bertemu dan semakin sulit untuk bisa saling bertemu satu sama lain, kiranya Engkau senantiasa memberikan kami penghiburan dan kekuatan agar kami bisa melalui ini dengan sebaik mungkin. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang barangkali saat ini sedang dalam pergumulannya masing-masing, baik karena sakit, karena pekerjaan, karena pergumulan dalam keluarga maupun dalam relasinya dengan setiap orang yang ada di sekelilingnya. Kiranya Engkau juga turut campur tangan dalam kehidupan setiap kami, agar kami bisa menjalani setiap kehidupan kami dan juga bisa menyelesaikan setiap pergumulan kami dengan senantiasa mengandalkan Engkau sebagai tuntunan dan juga sebagai panutan untuk kami teladani. Untuk itu Tuhan, kami serahkan keseluruhan kehidupan kami ini hanya di dalam kuasa tangan-Mu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan mendasarkannya pada firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Kitab Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 21. Yang demikian bunyinya, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebelum kita kumpulkan persembahan kita, marilah kita dasari dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan kami puja di dalam Yesus Kristus. Ya Bapa, berkenanlah kami anak-anak Tuhan, menyatakan syukur kami atas berkat Tuhan di dalam kami telah menjalani hidup kami sehari lepas hari. Dan Tuhan telah memberikan kami berkat yang terbaik untuk kebutuhan hidup kami. Baik kami sebagai swastawan, baik kami sebagai pegawai, apapun juga Tuhan, pekerjaan kami, Tuhan telah berkati. Dan kini Tuhan, perkenalah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan juga anak Tuhan yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan kebijakan, Tuhan berikan kepandian sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sekehendak Tuhan. Bapa, kami juga mengerahkan anak-anak Tuhan yang akan mempersembahkan persembahan mereka Tuhan. Juga Tuhan berkati, biarlah hari-hari yang mereka lalui nantinya akan tetap bersama dengan Tuhan di dalam mereka mengupayakan kehidupan mereka. Bapa, kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui ibadah ini kita diajak untuk menghidupi dan memelihara iman kita kepada Tuhan, serta mewujud nyatakannya dengan bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Saudara kita sekalian, sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Dan kini marilah kita memohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Kiranya Tuhan menyinari kita sekalian dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi damai sejahtera. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada pada kita. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.